sore bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 dalam mesin pencaut bulu ayam yang beranggotakan Ahmad Fauzi Simatupang, Irwan Kembar Simamora, Traglori Pasaribu, Rivaldo Shanturi, Roni Mandraja, dan Muhammad Rifai Saragi. Kami dari kelompok 5 dalam perancangan mesin pencaut bulu ayam. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan, bahkan kita masih diberi antibodi yang baik hingga kita dapat negatif dari corona ini. Di sini kami akan menjelaskan perancangan mesin pencaut bulu ayam. Prinsip kerja dari perancangan dari mesin pencaut bulu ayam. Prinsip kerja mesin ini adalah di mana mesin sebagai penggerak akan melakukan transportasi daya melalui tali belt dan akan memutar alas putar. Kemudian ayam yang hangat dimasukkan ke dalam tabung. Di dalam tabung peluncur perontok atau pencabut akan mengerontok atau mencabut bulu ayam. Hasilnya bulu ayam tersebut bersih dan tidak ada daging yang terobek-robek. Keuntungan yang diperoleh dari mesin pencaut bulu ayam adalah: 1. Menghemat waktu dan tenaga kerja dalam waktu sekitar 1 menit. 2. Biaya menjadi lebih murah. 3. Lebih praktis dan efisien. 4. Hasil lebih bersih dan daging mulus, tidak robek atau lecet. Adanya mesin pencaut bulu ayam akan menjadi lebih efisien dari segi waktu, biaya, tenaga kerja, sehingga jumlah produksi daging ayam akan meningkat dan kebersihan daging ayam juga terjaga. Kemudian untuk bagian-bagian dari mesin pencaut bulu ayam, kami persilakan Ahmad Fauzi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen yang digunakan dalam perancangan mesin pencaut bulu ayam. Yang pertama, motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Kutub-kutub yang dari magnet yang senama akan tolak menolak, dan kutub-kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Maka dapat diperoleh gerakan ditempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar, dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Kemudian puli. Puli merupakan salah satu dari bagian macam transmisi. Puli berbentuk seperti roda. Pada penggunaannya, puli selalu berpasangan dan dihubungkan dengan sabuk. Puli memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mentransmisikan daya dari penggerak menuju komponen yang digerakkan. Yang kedua, mereduksi putaran. Yang ketiga, mempercepat putaran. Yang keempat, memperbesar torsi. Yang kelima, memperkecil torsi. Kemudian yang ketiga, poros. Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya berpenampang bulat. Poros merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap mesin, karena pada hampir semua mesin, poros memegang peranan utama di dalam meneruskan tenaga bersama-sama dan putaran transmisi dalam setiap mesin. Berikut yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk kawan kita Ahmad Fauzi.
Komponen berikutnya dilanjutkan oleh kawan kita Muhammad Rifai. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk komponen selanjutnya adalah bantalan. Bantalan adalah suatu elemen mesin yang menumpuk poros berbaluan, sehingga gerakan atau putaran bolak-baliknya dapat berlangsung secara halu, aman, dan berumur panjang. Bantalan gelinding pada umumnya lebih cocok untuk beban kecil daripada bantalan luncur, tergantung pada elemen gelindingnya. Putaran pada bantalan ini dibatasi oleh gaya sentrifugal yang timbul pada elemen gelinding tersebut. Karena konstruksinya yang sukar dan ketelitiannya yang tinggi, maka bantalan gelinding ini hanya dapat dibuat oleh pabrik tertentu saja. Keunggulan bantalan ini adalah pada geseknya yang sangat rendah. Pelumasannya sangat sederhana, cukup dengan gemuk, bahan-bahan jenis memakai sel sendiri, tidak perlu diberi pelumas. Dan untuk komponen selanjutnya adalah sabuk. Sabuk V atau V-belt adalah salah satu transmisi penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Dalam penggunaan sabuk V dibelitkan mengelilingi alur puli yang berbentuk V pula. Bagian sabuk yang membelit pada puli akan mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Sabuk V banyak digunakan karena sabuk V sangat mudah dalam penanganannya dan murah harganya. Selain itu, sabuk V juga memiliki keunggulan lain, di mana sabuk V akan menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah, serta jika dibandingkan dengan transmisi roda gigi dan rantai, sabuk V bekerja lebih halus dan tak bersuara. Sabuk V selain juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan transmisi lain, sabuk V juga memiliki kelemahan, di mana sabuk V dapat memungkinkan terjadinya slip. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat kawan kita Muhammad Rifai Saragi. Komponen berikutnya akan dilanjutkan oleh kawan kita Roni Lumanraja. Kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian atau komponen selanjutnya, yaitu telunjuk perontok. Telunjuk perontok adalah salah satu pemakaian yang unik pada mesin pencabut bulu ayam ini. Telunjuk perontok pada mesin pencabut bulu ayam ini akan bekerja merontokkan bulu ayam sehingga pekerjaan mencabut bulu ayam akan sangat lebih mudah. Komponen selanjutnya adalah kerangka utama pada bagian mesin pencabut bulu ayam. Kerangka adalah konstruksi yang mampu menahan komponen lain yang berfungsi sebagai penopang dalam suatu bangun atau suatu mesin atau pada suatu alat bantu. Kerangka yang digunakan pada mesin pencabut bulu ayam ini adalah besi siku dengan tujuan agar mampu menahan beban pada mesin tersebut. Kerangka pada mesin pencabut bulu ayam ini bisa dilihat pada gambar. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk kawan kita Roni Lumanraja. Setelah kita dengar komponen sebelumnya, yaitu motor listrik, puli, poros, bantalan, sabuk belt, telunjuk berontok, dan kerangka. Kemudian kawan kita Rivaldo Centuri akan melanjutkan yang berikutnya. Kami persilahkan Rivaldo. Kepada moderator, selanjutnya adalah dangdang atau daun pencabut bulu ayam. Dangdang adalah suatu wadah untuk ayam mati selama proses pencabutan bulu ayam berlangsung. Dangdang tersebut terbuat dari plat aluminium. Selanjutnya, alas putar. Alas putar merupakan bagian yang berputar di dalam dangdang mesin pencabut bulu ayam. Alas putar ini memiliki diameter yang lebih kecil dan dangdang dan terdapat karet-karet yang terpasang berjajar pada permukaan alas putar tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Rivaldo Centuri. Demikianlah komponen-komponen pada mesin pencabut bulu ayam. Kemudian kita lanjut kepada
analisis data. Untuk analisis data kami persilakan Irwan Simamora untuk menjelaskan. Kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis mesin pencaut bulu ayam. Di sini kami membuat 3 perbandingan, yaitu fitur yang pertama, sumber tenaga, dengan solusi pertama, solusi A motor bensin, solusi B motor diesel, solusi C motor listrik. Fitur yang kedua, rangka utama, solusi A baja karbon rendah, solusi B pipa besi, solusi C besi siku. Fitur yang ketiga, transmisi daya, solusi A sprocket dan rantai, solusi B roda gigi, solusi C puli dan bel. Fitur yang ketiga, poros, solusi A baja karbon, solusi B besi pejal, solusi C baja karbon. Fitur yang berikutnya, alas putar, solusi A aluminium, solusi B aluminium, solusi C stainless steel. Fitur yang berikutnya, tabung, solusi A plat besi, solusi B plat besi, solusi C stainless steel. Fitur yang terakhir, telunjuk perontok, solusi A besi, solusi B kayu, solusi C karet. Yang kami pilih adalah solusi C pada mesin pencabut bulu ayam, karena yang pertama, sumber tenaganya terbuat dari motor listrik. Karena motor listrik cukup bertenaga dan memiliki konsumsi energi yang rendah. Rangka utamanya besi siku, karena besi siku mudah dibentuk dan ringan dan juga kuat. Transmisi dayanya pulley dan belt, karena instalasinya mudah. Kemudian porosnya terbuat dari baja karbon, karena baja karbon juga kuat. Alas putar terbuat dari stainless steel, karena tahan lama dan tidak mudah rusak dan juga mudah dibersihkan. Tabung terbuat dari stainless steel, karena tahan lama dan juga mudah dibentuk. Telunjuk perontok terbuat dari karet, karena tidak keras sehingga tidak merusak ayam yang akan dicabut atau dirontokkan bulunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai komponen dan analisis data dari mesin pencabut bulu ayam. Sedikit saya tambah, mesin pencabut bulu ayam juga merupakan suatu alat yang dapat memudahkan kalangan usaha kecil menengah untuk merintis usahanya dengan hasil dan kualitas yang baik. Bisa dilihat dari segi waktu yang dibutuhkan untuk mencabut bulu ayam hanya beberapa menit saja, bahkan dalam 5 menit dapat mencabut atau merontok bulu ayam 6 ekor. Hemat waktu, tidak mengurus banyak tenaga, biaya lebih murah, efisien, dan tabung yang terbuat dari stainless steel membuat daging ayam yang telah dirontok bersih dan aman dari jangkauan karat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.